Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dzulmatin wa dayajiri ila nur islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamil wa tahharana min rijzin wa kufrin wa khubzin wa zulmin wa syirkin waqtihamil kabairi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelum kita melanjuti pesantren kilat kita, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan membaca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, hidayah dan taufik. Dan juga alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur hingga kita bisa menjumpai bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dimana syafaatnya selalu kita harapkan di akhirat kelak. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Santri MIK Al-Haya dan adik-adikku MIK Al-Haya semuanya, semoga kesehatan selalu menyertai kita dan kalian semua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya kita sudah menyimak dan mendengarkan video dari Ustadz Yusuf dan Ustadz Haris, yang insya Allah kedua video tersebut sangat bermanfaat untuk kita. Dan kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang perbuatan yang menghapus pahala puasa. Ya, perbuatan yang menghapus pahala puasa. Kita sudah mengetahui bahwa puasa itu memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah, yang pastinya puasa tersebut dilandasi dengan iman dan berharap kepada Allah, maka dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah. Dan puasa ini juga termasuk rukun Islam dan merupakan fardu ain. Setiap muslim wajib berpuasa, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Akan tetapi pahala berpuasa yang begitu besar itu bisa menjadi hilang atau menjadi sia-sia. Kita sudah menahan diri dari lapar dan haus dari subuh hingga maghrib, cuma kita tidak mendapat apa-apa. Puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus. Dan itu juga sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal antash. Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Artinya puasa dia itu sia-sia, tidak ada nilainya. Nah, maka dalam video kesempatan kali ini saya ingin berbagi kiat-kiat bagaimana nilai-nilai puasa kita itu tidak menjadi sia-sia. Nah, dalam ibadah, sholat, puasa, dan segala macam itu ibadah, ada fisik dan ada batin. Ada ibadah fisik kita maupun ibadah batin kita. Ibadah yang tidak terlihat, dalam arti hati kita bagaimana. Dalam sholat itu, ibadah fisik kita, yang berupa gerakan, rukun-rukun, dan segala macam itu merupakan ibadah fisik kita. Sujud, ruku, duduk tahiyat, membaca surat Al-Fatihah, itu semuanya fisik, ya kan?
terlihat ataupun dilaksanakan oleh anggota tubuh kita. Ibadah secara fisik. Adapun batin kita, ketika kita sholat atau beribadah yang lain, hati kita benar-benar dihadirkan dalam sholat itu, benar-benar khusyuk, fokus, apalagi tidak bercanda yang jelas. Nah, itu merupakan ibadah batinnya. Ibarat kata tuh seperti misalkan air mineral dalam kemasan. Air mineral ada kemasannya, ada isinya juga, kan? Ada airnya juga. Yang kita nikmatin yang mana? Kemasannya atau isinya? Pasti isinya kan? Isi dalam kemasan itu, air itu yang kita nikmatin, yang kita konsumsi untuk tubuh kita. Adapun kemasannya hanya sekedar bungkusan untuk menampung air tersebut. Walaupun yang kita nikmati itu airnya, isinya, tapi kemasannya juga penting, juga perlu, kan? Kita nggak mungkin minum air tanpa wadah atau tanpa kemasan. Misalkan airnya ya udah tanpa wadah, tanpa kemasan, kita taruh di ubin, langsung kita minum airnya di ubin. Atau air minum kita siram ke tanah, lalu airnya kita minum tanpa kemasan, kan? Nggak mungkin kan? Jadi intinya antara kemasan dan isi itu harus berjalan bersama. Dan ibadah fisiknya kita perhatikan, gerakannya, bacaannya, dan juga kehadiran hati kita juga kita konsentrasi, kita fokuskan kepada Allah. Walhasil itulah perkara ibadah. Kita harus melaksanakan fisiknya juga, dan batin kita juga harus tertuju kepada Allah dan berkhusyuk. Benar-benar keikhlasannya, kesungguhannya dalam mengharap ridho dan ampunan kepada Allah, dan itu merupakan ibadah batin kita. Puasa juga ada. Puasanya cuma sekedar fisik, dan juga ada puasa yang batin juga. Puasa yang zahirnya itu ya hanya sekedar menahan lapar dan haus. Secara batinnya yaitu yang pastinya menjaga adab-adab dalam berpuasa. Nah, dimana apabila kita tidak menjalankan adab-adab dalam berpuasa ini, yaitu yang menghapus nilai-nilai ibadah puasa. Ya, puasa kita menjadi sempurna melainkan kita menjalankan adab-adabnya, yaitu dalam kitab An-Nasoeh Diniyah itu tidak sempurna puasa kita melainkan kita melakukan hal berikut ini. Yang pertama, menjaga lisan kita dari ucapan yang buruk, menjaga ucapan kita dari berbohong, menjaga lisan kita dari ucapan yang ghibah, namimah, atau berbicara yang tidak ada manfaatnya. Salah satunya itu. Yang kedua, salah satu adab dalam berpuasa itu yang menunjang kesempurnaan puasa kita, menjaga mata dari pandangan yang tidak dihalalkan bagi kita, dan juga menjaga mata dari merendahkan orang lain. Itu juga salah satu yang menyempurnakan ibadah puasa kita. Yang ketiga yaitu menjaga telinga kita dari mendengarkan apa-apa yang tidak perlu, apa-apa yang tidak penting buat kita. Menjaga telinga kita dari mendengarkan yang gimana tuh kalau kita mendengerin hanya untuk kepingin tahu urusan orang, atau bahasa itunya kepo. Apa sih? Itu dia siapa sih? Udah kita cari tahu tentang tersebut, padahal itu tidak berguna bagi kita. Dan yang keempat, janganlah memperbanyak tidur di siang hari. Ustaz kan puasa capek, lemes, ya udah saya tidur aja dari subuh sampai asar. Sama aja. Kalau kita melakukan puasa seperti itu, kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Dan juga tidak memperbanyak makan di malam hari. Ya kan? Dia sudah menahan lapar dan haus di siang hari, pas malamnya dia dendam. Makan ini, makan itu, makan ini. Nggak karuan, sampai malas untuk beribadah. Terus yang keenam, di antara adab-adab kita dalam berpuasa atau hal-hal yang membuat puasa kita sempurna, yang keenam itu menjaga diri dari kemewahan yang berlebih-lebihan, terutama kemewahan dalam berbuka atau sahur atau kegiatan yang lainnya. Ketika berbuka, hidangan kita sangat mewah, ada ini,
semua makanan hampir ada, hampir kita beli semua. Nah, itu merupakan kemewahan dalam berbuka puasa, ya kan? Dan itu mengurangi nilai pahala puasa kita. Jadi gimana kalau berbuka? Ya sekedarnya aja, tidak usah berlebihan. Ada kurmanya, ada nasinya, ada lauknya, udah, nggak usah yang bermacam-macam. Terus yang terakhir, yang membuat puasa kita menjadi lebih sempurna, yaitu janganlah kita mempersibuk dengan urusan-urusan dunia, kecuali hal tersebut memang harus kita lakukan, harus penting buat kita. Dan juga luangkanlah waktu untuk beribadah semampu kita. Dan jangan setiap dari 24 jam sibuk terus memikirkan perkara dunia semua. Luangkan waktu gitu untuk beribadah, untuk fokus kepada Allah. Hal-hal tersebut itu adalah salah satu yang membuat puasa kita lebih sempurna. Dengan menjaga hal-hal tersebut, insya Allah puasa kita tidak hanya mendapat lapar dan haus, tapi mendapat pahala yang benar-benar besar di sisi Allah. Maka insya Allah jika kita melaksanakan hal-hal tersebut, menjaga anggota-anggota tubuh kita tersebut dari hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang pertama, nilai puasa kita menjadi sempurna. Yang kedua, hawa dan nafsu kita terkendali. Terus ketiga, hati kita menjadi lebih bercahaya, hati kita menjadi lembut. Terus puasa kita menjadi lebih khusyuk, kita mendapatkan kekhusyuan kepada Allah, kekhusyuan beribadah kepada Allah. Terus yang kelima, insya Allah kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Bagaimana lezatnya dalam beribadah, tilawah Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan kelezatan. Dan juga yang pasti kita tidak termasuk orang yang lalai dengan menjalankan adab-adab puasa tersebut. Terlebih lagi, ya kan, kita sudah memasuki akhir dari bulan Ramadan ini. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, kesempatan yang sangat besar untuk beribadah kepada Allah. Dan juga sebagaimana yang sudah kita ketahui, di salah satu malam bulan suci Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir itu, Allah memberikan kita malam Lailatul Qadar. Allah memberikan malam tersebut khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya Nabi Muhammad itu, jika dibanding dengan umat-umat Nabi terdahulu itu sangat jauh. Ya kan, kita ketahui Nabi Nuh umurnya sampai ratusan tahun, sampai 900 tahun. Tapi sedangkan Nabi Muhammad hanya 63 tahun dan umatnya itu berkisar umurnya itu 60 sampai 70 tahun. Sangat jauh dibanding dengan umur-umur terdahulu. Nah, tapi Allah menganugerahi umat Nabi Muhammad itu dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kurang lebih malam yang lebih baik daripada 83 tahun. Misalkan umur kalian 10 tahun atau yang sudah balik, ya, misalkan di umur tersebut kita mendapatkan 5 malam Lailatul Qadar. Nah, kita kalikan satu malam itu kita bulatkan menjadi 80 tahun. Nah, 80 kali 5 dari 400 tahun. Nah, maka seolah-olah itu ibadah kita dengan ibadah orang yang umurnya 500 tahun sama apabila kita mendapati malam Lailatul Qadar. Nah, makanya benar-benar pemberian dari Allah itu yang sangat besar, yaitu salah satunya malam Lailatul Qadar. Dan jika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah nilai pahala kita lebih baik dari kita beribadah selama 83 tahun. Bukan seimbang ya, tapi lebih baik daripada 83 tahun. Artinya lebih. Jika kita isi malam Lailatul Qadar kita dengan sholat, maka kita mendapatkan pahala sholat seperti kita sholat selama 83 tahun. Apabila kita membaca Quran di malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan
pahala tilawah Quran sebanyak 83 tahun. Sungguh anugerah yang sangat besar. Akan tetapi, andaikan kita mengisi malam Lailatul Qadar dengan hal yang tidak bermanfaat, hal yang dapat menimbulkan dosa, maka sama saja kita berbuat dosa selama 83 tahun. Dalam arti ya dosanya sangat besar. Bagaimana dosa selama 80 tahun? Besarnya itu apa? Maka intinya, malam yang spesial ini apabila kita laksanakan dengan ibadah, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang spesial juga. Tapi kebalikannya, kalau kita hiasi malam yang spesial ini dengan hal yang berbuat dosa, maka dosa pun akan sangat besar juga. Maka marilah kita dan keluarga-keluarga kita fokuskan 10 malam terakhir ini untuk beribadah kepada Allah, dan juga banyak-banyak berdoa, kan, dengan doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya kan? Minta maaf kepada Allah, karena kalau Allah sudah memaafkan kita, itu udah merupakan udah, kita mau minta apa lagi? Allah udah maafin, udah meridoin kita, ya udah cukup. Tapi tetap di samping itu kita memohon juga keinginan kita, hajat-hajat kita, kan, khususnya untuk adik-adik di MIK masih ada yang kesulitan dalam memahami pelajaran, minta sama Allah. Semoga Allah memudahkan saya dalam memahami pelajaran-pelajaran nanti sekolah yang hafalannya tersendat, hafalannya merasa sulit. Memohonlah kepada Allah agar Allah memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran dan seterusnya. Mintalah dengan sebaik-baik kita meminta. Sekian dari saya. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk kita menghiasi malam Lailatul Qadar kita dengan beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah senantiasa selalu memberikan kita kesehatan, afiat kepada kita sendiri, orang tua kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita, dan teman-teman kita yang ada di sekolah, guru-guru, ustazah dan ustaz semua. Semoga selalu dalam kesehatan walafiat. Ya, mari kita akhiri kegiatan pesantren kilat pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.